di malam pertama Rabiul Awal itu Siti Aminah selalu diberikan petanda baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan Rabiul Awal, bulan ini, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 12, Siti Aminah selalu diberikan bisyarah. Selalu mimpi baik, mimpi baik, mimpi baik, mimpi baik terus. Sampai akhirnya di malam ke-12, sebelum masuk ke tanggal 12-nya, Siti Aminah dimimpikan bahwa ini adalah malam terakhirmu mengandung. Nanti pagi engkau akan melahirkan putra yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat, yang akan dijaga langsung oleh Allah, yang akan dijadikan rujukan oleh setiap umat. Maka ibunya pernah bersenandung ya. Dia mengatakan, kalau memang benar apa yang aku lihat di dalam tidurku, maka sesungguhnya ini bayi adalah bayi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Karena memang banyak kemuliaan yang dilihat. Sampai akhirnya Siti Aminah melahirkan. Begitu melahirkan itu Nabi Muhammad, dilahirkan itu Nabi Muhammad SAW. Siti Aminah melahirkannya bukan seperti para ibu yang lainnya. Makanya ulama di sini macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahirnya bukan lewat jalan normal. Para ibu biasanya kalau melahirkan lewat jalan normal. Tapi untuk Nabi Muhammad tidak lewat daripada jalan semestinya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh Siti Aminah melalui perutnya. Kalau zaman sekarang sesar mungkin ya, sesar. Tapi ini yang melakukan sesar bukan bidan, bukan dokter, ya, langsung utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan ada 8 orang perempuan yang menjaga proses kelahiran daripada Nabi Muhammad SAW. 4 daripada ahlul khiyab, kemudian 4 daripada orang yang wujudnya memang ada dan hidup di kala itu. Nah, termasuk istri Nabi Musa yang sudah meninggal, kemudian Maryam, ya, ibu daripada Nabi Isa, itu turun, dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, diturunkan untuk menemani proses kelahiran itu. Bahkan terdapat juga riwayat seperti bagaimana diceritakan dalam Nurul Tolam, banyak daripada bidadari yang berjajar-jajar menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil 4 orang perempuan ini kemudian nantinya bercerita bahwa ternyata proses kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak seperti biasa para ibu melahirkan. Ruangan yang di saat itu digunakan untuk bersalin oleh Siti Aminah penuh dengan cahaya, penuh dengan cahaya, sampai mengatakan syafa' fa'adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib. Cahaya yang keluar dari rumahnya Aminah itu memenuhi rumahnya, sampai cahaya itu tadi berjalan menyebar mulai daripada ujung bumi sampai kepada ujung bumi. Dan ingat, cahaya ini bukan hanya dilihat oleh syafa' yang hidup yang melihat kejadian proses kelahiran itu saja, tapi cahaya ini dilihat oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Bahkan bagaimana Majusi, bagaimana orang-orang Yahudi di tempatnya, bagaimana orang-orang Nasrani di gerejanya, mereka semua melihat kejadian itu. Cahaya yang gak seperti biasanya. Bagaimana seorang Yahudi, terdapat seorang pendeta Yahudi yang misalkan kalau zaman sekarang mungkin pondok pesantren, ada santri-santrinya belajar tentang ilmu Taurat. Di sana satu santrinya melihat cahaya itu, kemudian dia gemetar, ketakutan, dikira akan ada hancurnya bumi. Kemudian membangunkan pendetanya. Ketika pendetanya bangun, yang tadi membaca sifron wahidah itu tadi, kemudian diambil lembaran itu, dilihat di atas gunung, kemudian dibaca. Ternyata sekaranglah lahir Nabi yang diceritakan di dalam kitab yang disembunyikan oleh bapakku itu. Kenapa? Tanda-tandanya sudah jelas dan sama persis dengan yang digambarkan di dalam kitab Taurat dan yang disembunyikan oleh bapaknya yang seorang pendeta yang menyembunyikan satu lembar saja yang menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil, singkat cerita, proses kelahiran Nabi Muhammad sangat penuh dengan keajaiban-keajaiban, ikhwan rahimakumullah.